Oke. Mulai dari ASM, terus Trinov, terus Kesma. Semangat buat teman-teman semua, semangat buat teman-teman ASM yang awali muter hari ini. Semoga lancar, langsung pulang balik ke moderator. Terima kasih. Oke. Selamat malam masa kampus. Selamat datang di Musyawarah Kerja atau Muker Kabinet KMITB 2001-2022 Akarasa D2. Pada hari ini akan ada 3 Kemenkoan yang akan membawakan muker mereka, yaitu Kemenkoan HSM, Kemenkoan Karinov, dan Kemenkoan Kesma. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Theodor Maximilian Jonathan atau biasa dipanggil TJ dari Elektro 2019, Kementerian Propaganda Kemenkoan Harmoni Sosial Masyarakat. Hari ini aku akan memoderatori muker sesi pertama, yaitu untuk Kemenkoan Harmoni Sosial Masyarakat, yaitu HSM. Adapun untuk urutan penyampaian muker dari Kemenkoan HSM, yang pertama adalah pemaparan dari Menko HSM, kemudian dilanjutkan dari Kementerian Sinergisasi Gerakan Kemasyarakatan, kemudian dilanjutkan pemaparan dari Kementerian Relasi Komunitas Kemasyarakatan, kemudian dilanjutkan pemaparan dari Kementerian Pemberdayaan Komunitas Kemasyarakatan, dan terakhir ditutup dengan Kementerian Propaganda Kemasyarakatan. Setelah pemaparan dari semua kementerian dan dari Menko, akan ada sesi tanya jawab untuk Kemenkoan HSM sebanyak 20 menit. Oke. Mungkin sekarang kita bisa mulai dengan pemaparan dari Menko. Oke, bentar ya. Oke, terima kasih TJ. BTW teman-teman, suara aku masuk dengan jelas kah? Aman, Din. Oke. Masih loading ya. Oke, udah masuk. Bisa di-present aja kali ya. Kalau pakai HP atau pakai GPS, jadi mungkin pada Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan kembali, aku Dinda Alsyauma dari Planologi 2017 sebagai Menteri Koordinator Harmoni Sosial Masyarakat atau HSM. Dan pada kesempatan kali ini, akan memaparkan ya rencana kerja dari HSM gitu selama 1 tahun kepengurusan ke depan. Boleh di next. Nah, jadi bahasan outline-nya seperti yang sudah disebutkan TJ, jadi akan dimulai dari pemaparan Kemenkoan, lanjut ke Kementerian Sinergisasi, lalu relasi komunitas, baru riset dan pengembangan, harusnya pemberdayaan komunitas, dan terakhir propaganda kemasyarakatan. Lanjut. Jadi akan dimulai dari gagasan gitu, Kemenkoan HSM in Harmonia Progressio menurut K3M. Terdapat 3 gagasan teman-teman seperti yang tertera di layar. Jadi untuk gagasan 1 dan kedua, K3M mendefinisikan Kemenkoan ini sebagai aktor yang mampu mengharmonisasikan gerakan horizontal di internal KMITB dan komunitas atau masyarakat eksternal. Dan pada kondisi pandemi ini, meskipun ada, tapi tidak semua nih lembaga mampu memaksimalkan kapabilitasnya dalam gerakan sosmas. Adanya pembacaan potensi lembaga akan memberikan kemudahan bagi Kemenkoan dalam memfasilitasi dan mengupayakan diversifikasi gerakan sosmas yang relevan dan kondisi pandemi sesuai dengan potensi dan batasan lembaga maupun aktivitas KMITB lainnya miliki. Nah, kemudian barulah setelah itu perumusan dan mitra gerakan eksternal bisa lebih tepat sasaran karena kita memahami resource dan potensi di KMITB. Lalu lanjut yang kedua, itu membangun jaringan luas ke masyarakat dan komunitas. Itu dimaksudkan, jadi pembangunan jaringan dengan relasi-relasi kemasyarakatan ini agar KMITB pertama bisa membangun presiden gitu, hubungan baik dan relasi tersebut jika suatu waktu menginisiasi gerakan. Lalu yang kedua juga supaya kami KMITB gitu memiliki katalis potensi kolaborasi lembaga untuk masyarakat luar, serta bonusnya juga ada untuk mendapatkan sumber inspirasi bentuk gerakan melalui sharing knowledge, misalkan proses bisnis gerakannya selama pandemi. Dan lalu ada gagasan yang ketiga gitu, yaitu eksplorasi dan penyebarluasan berbagai tanda kebudayaan. Jadi ini tuh udah beda hal lagi yang disampaikan K3M bahwa dengan premis gitu bahwa Institut Pendidikan Tinggi termasuk ITB harusnya menjadi sumber kemajuan peradaban di lingkungannya gitu. Maka peradaban tidak bisa hanya dipandang sebagai
teknologi yang mutakhir aja atau mungkin sistem kehidupan yang serba efektif dan efisien gitu, melainkan sebetulnya semua aspek dipandang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sayangnya ada satu aspek yang sering terlupakan, yaitu kebudayaan atau semiotika kebudayaan ya, kalau pakai istilahnya K3M gitu. Di sekitarnya, dalam hal ini adalah di sekitar ITB, yaitu Bandung atau Jawa Barat. Oleh karena itu, sebenarnya Kemenkoan ini juga dititipkan untuk bisa mengeksplorasi tanda-tanda kebudayaan di sekitar kampus, dan harapan bahwa dengan memahami hal-hal ini bisa menjadikan sivitas akademik, khususnya si masa KM ITB ini, semakin dekat gitu dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Nah, itu gagasan Kemenkoan menurut K3M. Bisa dilanjutkan. Yang kedua ada gagasan Kemenkoan menurut gagasan Kemenkoan in Harmonia Progressio menurut Kemenkoan. Nah, jadi ada 3 gagasan juga, boleh dilanjutkan slide-nya. Nah, gagasan yang pertama sebetulnya sama gitu ya, hampir mirip dengan gagasan 1 dan 2 versi K3M, tapi hal ini berangkat dari persoalan yang dirasakan dalam pergerakan Sosmas di KM ITB beberapa tahun terakhir, yang dirasa gerakannya itu sebatas bentuk dan terbatas bentuk gitu, alias itu-itu saja, yang akhirnya juga diindikasikan mengakibatkan minimnya partisipasi massa dari pelaku gerakan Sosmas, serta minimnya juga dampak pergerakan kepada masyarakat. Nah, Sosmas Kabinet KM ITB telah mencoba gitu menjawab persoalan ini 2 tahun ke belakang gitu ya, dengan setidaknya ada 2 gagasan. Pertama, pengabdian masyarakat yang inklusif, yang harapannya bisa mewadahi segala minat dan yang dimiliki mahasiswa, dan juga yang kedua, pengabdian masyarakat yang resilient, yaitu yang mengusahakan social impact sebagai wujud akhir pergerakan dan diversifikasi gerakan. Nah, dan hasilnya gitu ya, selama 2 tahun terakhir sebetulnya gerakan Sosmas telah mengalami perkembangan yang awalnya mungkin cuma dikenal sebatas mengajar anak-anak dan bina desa, sekarang juga muncul gitu bentuk lainnya, kayak mulai pemberdayaan UMKM, konser kebudayaan yang melibatkan masyarakat misalkan, dan lain sebagainya gitu, yang pada intinya adalah mencoba memaksimalkan potensi yang dimiliki mahasiswa. Tapi berdasarkan pengamatan dan juga wawancara ya, ngobrol-ngobrol gitu sama mereka yang dianggap expert dalam hal ini, sebetulnya diversifikasi bentuk gerakan Sosmas di KM ITB saat ini belum terjadi secara optimal atau dan merata gitu. Baik mungkin mereka yang masih terjebak sama stigma lama, atau mungkin justru punya ide hebat nih, tapi terjebak gitu dan keterbatasan yang ada, entah itu waktu, tenaga, maupun dana, terlebih di kondisi pandemi ini gitu, yang dianggap menambah keterbatasan ruang gerak bagi pelaku gerakan Sosmas. Dan menurut kami, indikasi akar masalahnya sebetulnya ada 2, di mana yang pertama, pelaku gerakan Sosmas itu belum benar-benar mampu membaca potensi dan kapasitas yang dimilikinya, dan yang kedua adalah pelaku gerakan Sosmas kurang bisa nih membaca posisi dirinya di konstelasi eksternal masyarakat yang lebih luas, yang besar juga kemungkinannya diakibatkan kurangnya referensi mengenai hal tersebut. Nah, oleh karena itu, makanya diupayakan agar kabinet itu bisa membaca kondisi internal maupun eksternal, sehingga punya banyak referensi yang kaya gitu, berupa data-data pemetaan mengenai potensi dan kapasitas dari internal maupun eksternal KM ITB yang berkaitan dengan gerakan Sosmas, sehingga 2 hal yang ada di layar ini bisa terwujud gitu. Nah, boleh dilanjutkan ke gagasan yang kedua, adalah mengupayakan gitu ya diseminasi informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kapabilitas KM ITB gitu dalam berkegiatan Sosmas yang berdampak. Nah, isu selain yang tadi disebutkan gitu ya, yang bentuknya itu saja walaupun sekarang sudah mulai berkembang, isu yang juga terjadi adalah kurangnya gitu pemahaman mengenai gerakan Sosmas itu sendiri, baik secara konseptual maupun praktikal dari para pelaku gerakan. Nah, persoalan ini juga sama sebetulnya telah diupayakan dengan baik ya oleh Sosmas pada tahun sebelumnya gitu. Setiap tahun itu selalu ada wadah pembelajaran yang progresif juga, dan hal ini sebetulnya merupakan hal baik yang akan terus dipertahankan, dan catatan tetap mengkaji gitu relevansi dari substansinya dan juga mengembangkan metode-metode fasilitas pembelajaran lainnya. Tapi di sisi lain sebetulnya ada yang menarik juga gitu dari gerakan Sosmas di KM ITB. Kalau tadi teman-teman ingat ada salah satu persoalan yang disebutkan, katanya gerakan Sosmas ini minim dampak, atau banyak mungkin yang mempertanyakan dampak dari gerakan Sosmas. Tapi sebetulnya pertanyaan yang muncul di kepalaku gitu ya, sebetulnya tuh gimana sih gitu gerakan Sosmas yang berdampak, dan apakah selama ini telah ada gitu ya upaya untuk ya katakanlah monitoring dan evaluasinya dari dampak gerakan Sosmas, sehingga bisa dinyatakan nih bahwa gerakan A itu nggak punya dampak, gerakan B tidak gitu. Itu tuh udah ada belum sih upayanya? Dan kalau kita tinjau sebenarnya bahasan seperti ini tuh masih jarang ditemui gitu ya. Jadi menurut kami sebenarnya bukan minim dampak, bukan tidak berdampak, tapi lebih kepada tidak diketahui nih dampaknya itu seperti apa.
Nah, entah mungkin karena dianggap sulit gitu ya, emang sulit juga sih, atau mungkin juga kerendahan hati dari para pelaku gerakan sosmasnya gitu ya, yang kadang menganggap upayanya itu nggak perlu diukur gitu, karena bisa menimbulkan kesan pamrih dan lain sebagainya. Tapi menurut kami sebetulnya pengukuran yang baik gitu ya, melalui upaya monitoring dan evaluasi terhadap gerakan sosmas juga penting gitu untuk membantu menyimpulkan secara objektif kondisi dan performa gerakan sosmas yang udah dilakukan, sehingga nanti pelaku gerakan sosmas tuh bisa terus meningkatkan kapabilitasnya secara progresif dan pada akhirnya juga gerakan sosmas KM ITB juga bisa berkembang. Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas yang akan diupayakan oleh HSM adalah gimana supaya pelaku gerakan sosmas itu bisa dapat pemahaman mengenai siklus gerakan secara penuh gitu, mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasinya. Nah, boleh lanjut ke gagasan berikutnya. Nah, yang terakhir ini adalah mengupayakan pertemuan gitu, kolaborasi antara 3 elemen gerakan sosmas gitu untuk memaksimalkan dampak. Nah, sebetulnya dengan 2 gagasan sebelumnya bisa diharapkan nih bahwa gerakan sosmas KM ITB akan lebih beragam dan berdampak. Cuma perlu juga kita akui bahwa tidak sedikit nih lembaga yang core bisnisnya itu bukan pergerakan sosmas akan dihadapkan lagi gitu sama persoalan-persoalan keterbatasan mungkin waktu, tenaga maupun dana kalau harus menjalankan sendiri siklus gerakan sosmas yang tadi yang secara penuh gitu. Makanya, oleh karena itu, Kemenkoan Harmoni Sosial Masyarakat akan mengupayakan pertemuan antara 3 elemen tersebut, yang ini didefinisikan dari sudut pandang pelaku gerakannya ya. Jadi ada pelaku, kemudian mitra gerakan yang diharapkan bisa melengkapi gitu ya, dari potensi dan kapasitas yang ada, dan juga masyarakat sebagai penerima manfaat utama, agar terjadi gitu kolaborasi gerakan sosmas yang bisa memaksimalkan dampaknya kepada masyarakat. Dan mitra gerakan yang dimaksud di sini bisa berasal dari internal maupun eksternal KM ITB gitu, yang dipetakan berdasarkan elemen-elemen yang ada di dalam Pentahelix Collaboration. Nah, tadi disebutkan ya, jadi mitra gerakan ini bisa juga berasal dari internal KM ITB, termasuk Kemenkoan Harmoni Sosial Masyarakat. Jadi selain sebagai fasilitator, Kemenkoan juga membuka kesempatan gitu untuk menjadi kolaborator pergerakan melalui 2 badan semi otonom di bawah kami, dan juga ada 1 kementerian yang tengah merancang badan semi otonom gitu, di mana 3 badan ini sebenarnya fokusnya ada di pendidikan, pemberdayaan masyarakat perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat perkotaan. Boleh lanjut slide berikutnya. Nah, pada akhirnya Kemenkoan's endgame-nya adalah kami harap bisa memaksimalkan gitu dampak dari gerakan sosmas yang dilakukan KM ITB sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimilikinya. Boleh lanjut. Nah, ini adalah struktur Kemenkoannya. Boleh di next saja biar lebih kelihatan wajah-wajahnya gitu. Nah, jadi aku Dinda selaku Menteri Koordinator dan ada juga Fandi dari AB 17 sebagai Wakil Menteri Koordinator HSM. Boleh next. Nah, ini adalah perangkat Kemenkoan, ada Amanda, ada Bayu, itu sebagai sekretaris, lalu Sena sebagai bendahara, dan Tiara dan Ade sebagai manajer talenta. Boleh dilanjutkan. Ada pula menteri dan wakil menterinya. Tadi yang pertama dari sinergisasi gerakan kemasyarakatan itu ada Romi, ada Trindi, dan Icus. Lalu kemudian relasi komunitas kemasyarakatan ada Salman dan Azarin. Boleh lanjut. Dan dari komunitas pemberdayaan komunitas kemasyarakatan ada Arya dan Cindy, dan terakhir dari Kementerian Propaganda Kemasyarakatan ada Linda, Lail, dan TJ. Boleh next. Nah, ini adalah arahan Presiden ya, objektif berdasarkan arahan Presiden yang juga tentu mengakomodasi masukan-masukan dari Kemenkoan. Jadi yang pertama tadi ada memiliki bacaan yang baik terhadap potensi internal maupun eksternal gerakan sosmas untuk meningkatkan diversifikasi gerakan untuk keberdampakan. Itu objektif Kemenkoan yang ada 3, memetakan potensi dan kebutuhan lembaga maupun entitas KM ITB lainnya dalam melakukan gerakan sosmas, lalu memetakan potensi komunitas atau masyarakat yang dapat menjadi mitra gerakan, lalu ketiga mengeksplorasi, mengkaji, dan mempublikasikan isu atau masalah yang berkembang di masyarakat. Boleh next. Lalu yang kedua arahannya adalah meningkatkan kapabilitas KM ITB dalam merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi tadi ya 1 siklus penuh gerakan sosmas yang beragam dan berdampak. Dan objektifnya ada 3, menciptakan kader pergerakan sosmas yang punya pemahaman dasar yang baik gitu, dan maupun teknis juga, lalu memfasilitasi wadah pembelajaran lainnya untuk mengakselerasi kapabilitas, dan terakhir mengupayakan kolaborasi gerakan sosmas guna meningkatkan dampak. Dan arahan terakhir adalah yaitu menanamkan prinsip pentingnya pengetahuan budaya setempat gitu dalam pergerakan sosmas yang diwujudkan tadi ya dengan inisiasi gerakan eksplorasi budaya di sekitar kampus. Boleh lanjut. Nah, sebetulnya ada 2 rincian objektif Kemenkoan atau yang kita sebut sebagai rincian objektif kementerian ya, yang langsung dijawab oleh yang langsung
dipegang oleh Menteri Koordinator. Yang pertama adalah memfasilitasi sarana konsultasi dan pendampingan gerakan Sosmas berdasarkan permintaan masa KMITB yang diwujudkan dan inisiatifnya adalah pelayanan konsultasi dan pendampingan. Dan yang kedua adalah memberdayakan BSO bidang Sosmas di bawah Kabinet KMITB sebagai fasilitator dan kolaborator gerakan Sosmas. Yang diwujudkan inisiatifnya dengan koordinasi dan BSO, Sekolah ITB Mengajar dan Gebrak Indonesia. Lanjut. Nah, jadi kalau ini hanya ingin menjelaskan bahwa pelayanan konsultasi dan pendampingan ini dipegang langsung oleh Menteri Koordinator karena dianggap mampu gitu ya untuk melihat seluruh sistem secara helikopter view-nya sehingga diharapkan bisa menjawab dan mendampingi secara langsung ataupun menghubungkan gitu dan expert yang tepat sesuai dengan topik konsultasi dan pendampingan pergerakan. Nah, lanjut yang kedua strateginya yaitu tadi koordinasi dan BSO Sekolah ITB Mengajar dan Gebrak Indonesia yang hadir sebagai bentuk pengawasan, koordinasi, dan konsolidasi bersama antara kabinet dengan BSO tersebut. Oke, sekian untuk pemaparan Kemenkoan, bisa dilanjutkan dengan Kementerian Sinergisasi Gerakan Kemasyarakatan. Oke, terima kasih Kak Dinda untuk pemaparannya. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan dengan pemaparan dari Kementerian Sinergisasi Gerakan Kemasyarakatan. Oke, silakan. Oke, kelihatannya Rominya belum ada. Mungkin bisa lanjut ke kementerian selanjutnya dulu ya, di next aja. Kita mulai dari relasi dulu. Mungkin dari Salman bisa siap-siap ya. Oke, izin mulai ya Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Kampus. Perkenalkan, nama aku Salman dari MR18 sebagai Menteri Relasi Komunitas Kemasyarakatan. Mohon izin untuk memaparkan bahasan terkait Kementerian Relasi Komunitas Kemasyarakatan. Next. Oke, mungkin yang pertama mengenai gagasan dari kementeriannya gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya sejauh ini Kabinet KMITB itu sangat telah memiliki banyak sekali jaringan eksternal dengan berbagai komunitas masyarakatan. Sehingga oleh karena itu perlunya penjagaan jaringan tersebut sehingga dibutuhkan suatu kementerian yang menjadi jembatan relasi pihak eksternal dengan internal KMITB seperti itu. Nah, kemudian di sini kami Kementerian Relasi Komunitas Masyarakat itu menggunakan strategi pemeliharaan dan perluasan relasi jaringan relasi itu dengan skema pentahelix atau kami biasanya menyebutkan dengan ABCGM. Di mana ABCGM ini adalah A-nya akademisi, B-nya itu adalah bisnis, C-nya community atau komunitas, untuk G-nya government atau pemerintah, dan M-nya itu media. Yang mana fokus-fokus ini telah kami bagi ke dalam 3 kedirjenan, yakni Community Strategic Relation, Corporate Strategic Relation, dan Community and Culture Exploration, sesuai yang tertera. Oke, next. Nah, berikut adalah struktur Kementerian Relasi Komunitas Kemasярakatannya. Ada aku sebagai menteri, terus ada Zarin juga sebagai wakil menteri aku, kemudian ada perangkat kementeriannya, kemudian juga ada ya manajemen talenta dan sekretaris bendahara, kemudian ada ketiga dirjen aku. Untuk dirjen CSRA atau Corporate Strategic Relation, Community Strategic Relation itu ada Yacinta, kemudian untuk Corporate Strategic Relation itu ada Nilam, dan untuk Community and Cultural Exploration itu ada Elita. Next. Nah, kemudian untuk indikator performansi dan matriks strategi Kementerian Relasi Komunitas Kemasyarakatan itu, untuk yang pertama dari objektif kementerian mengenai memperluas jaringan dan menjaga hubungan relasi dengan lembaga eksternal KMITB ini terdapat 6 key result gitu ya teman-teman. Pertama, adanya pembaharuan 80% dari data relasi existing kemasyarakatan dengan inisiatif pembaharuan data komunitas kemasyarakatan, lembaga akademisi, komunitas, lembaga pemerintahan, dan pelaku bisnis. Lalu terdapat key result selanjutnya adalah terdapat 30 data lembaga baru dengan inisiatif penambahan data komunitas pemerintahan maupun non-pemerintahan gitu. Boleh di next. Nah, kemudian untuk objektif kementerian yang sama,
terdapat key result mengenai pelaksanaan kunjungan terhadap 80% kebutuhan kunjungan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, serta terdapat 4 kunjungan komunitas kemasyarakatan luar kampus dalam bentuk inisiatif kunjungan lembaga ataupun komunitas. Boleh di next. Nah, kemudian untuk objektif kementerian mengenai pemetaan profil gerakan kemasyarakatan, di sini key result-nya adalah terkait social mapping dari lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Sebesar 100% dari institusi yang masih aktif hingga sekarang dengan inisiatif relasi komunitas atau lembaga. Dan terakhir untuk objektif kementerian mengenai penemuan local wisdom di sekitar kampus, kami menentukan key result-nya mengenai adanya 5 substansi publikasi terkait local wisdom dengan inisiatif adanya kunjungan maupun eksplorasi local wisdom di sekitar kampus. Oke, boleh di next dan akan dilanjutkan oleh Wakil Menteri aku, oleh Zarin. Silahkan Zarin. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Jarin dari Planologi 2018. Izin melanjutkan pemaparan terkait deskripsi strategi Kementerian Reals. Nah, untuk yang pertama, terdapat pembaharuan data komunitas kemasyarakatan dan lembaga akademisi. Ini merupakan pembaharuan data dari database existing dari kepengurusan sebelumnya dengan sasaran terhadap lembaga akademisi, komunitas kemasyarakatan, masa kampus, dan lembaga KMITB. Selanjutnya, di next aja. Nah, ini untuk strategi berikutnya, ini merupakan penambahan data kemasyarakatan dan lembaga akademisi. Ini merupakan penambahan data terhadap database relasi dengan sasaran kepada lembaga resmi pemerintahan ataupun pelaku bisnis lainnya di sekitar Bandung dan Jawa Barat. Selanjutnya. Nah, ini merupakan strategi penambahan data komunitas dan lembaga pemerintahan serta pelaku bisnis. Ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai lembaga pemerintahan dan juga pelaku bisnis yang nantinya bisa berpotensi untuk menjadi mitra kolaborasi dari masa KMITB. Sasarannya adalah kepada komunitas dan lembaga resmi pemerintahan ataupun pelaku bisnis lainnya di sekitar Bandung dan Jawa Barat. Selanjutnya, di next. Nah, selanjutnya ini terdapat deskripsi strategi terhadap kunjungan komunitas kemasyarakatan dan lembaga akademisi. Jadi tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memecahkan informasi lebih lanjut terkait instansi-instansi yang ada supaya nanti bisa dipetakan gitu bagaimana potensinya untuk nanti kerjasama dengan kabinet KMITB maupun dengan masa kampus. Sasarannya adalah komunitas kemasyarakatan, lembaga akademik, dan lembaga KMITB. Selanjutnya. Nah, ini merupakan kunjungan kepada komunitas atau lembaga sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tuh ditujukan kepada lembaga ABCGM, tetapi kunjungannya ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan atau by request dari masa KMITB yang menginginkan untuk dicarikan partner kerjasama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dengan sasaran seperti yang tertera, ditambah dengan lembaga KMITB dan masa KMITB selanjutnya. Berikutnya merupakan social mapping, relasi terkait komunitas kemasyarakatan dan lembaga akademisi agar dapat diketahui gerakan dan potensi kolaborasinya seperti apa terhadap masa KMITB dengan sasaran sebagai yang tertera. Selanjutnya. Yang berikut ini sebenarnya sama seperti deskripsi strategi yang sebelumnya, akan tetapi fokusnya berbeda, yaitu terhadap pemetaan potensi relasi lembaga pemerintahan dan pelaku bisnis terhadap masa KMITB dengan sasaran sebagai yang tertera. Selanjutnya. Terakhir merupakan strategi kunjungan dan eksplorasi local wisdom, yaitu melakukan kunjungan dan eksplorasi yang dilakukan untuk menyiapkan substansi publikasi terkait local wisdom di Kota Bandung dan Jawa Barat, khususnya di sekitar ITB Ganesha, dengan sasaran terhadap masyarakat Bandung dan masa KMITB. Next. Ya, mungkin bisa dilanjutkan kepada kementerian selanjutnya. Terima kasih. Tes ini suaraku masuk gak? Masuk. Yo, sebelumnya ke Jakarta beli penghapus. Cakep. Selamat malam masa kampus. Perkenalkan, nama saya Arya Putra dari Desain Trio 2018. Di sini selaku Menteri Pemberdayaan Komunitas dan Kemasyarakatan. Mungkin bisa dilanjut aja. Iya, jadi gagasan kementerian itu sebenarnya dari beberapa tahun kebelakangan gitu, KMITB dan elemen serta entitas lainnya di bawah KMITB itu turut berkontribusi aktif dalam bentuk implementasi karya, kolaborasi karya,
pada sebuah kampung kota yang letaknya sebenarnya nggak jauh, hanya dibatasi oleh Jalan Taman Sari, yaitu Kelurahan Lebak Siliwangi gitu. Dan Kementerian Pemberdayaan Komunitas dan Masyarakat ini jadi spesifik wadah bagi KMITB atau entitas KMITB lainnya lah ibaratnya buat punya implementasi karya atau bikin sebuah karya bersama di Kelurahan Lebak Siliwangi ini, yang hal ini tuh bertujuan buat mendekatkan kembali sebenarnya hubungan antar masyarakat dan mahasiswa, serta selain itu juga mengembangkan potensi-potensi apa yang dipunyai sama Kelurahan Lebak Siliwangi, hingga nantinya tuh si Kelurahan Lebak Siliwangi ini punya mimpi mereka bisa berdikari. Next. Dan ini ada struktur Kementerian Pemberdayaan Komunitas dan Kemasyarakatan. Ada saya sebagai menteri dan wakil menterinya ada sini, ada manajemen talenta, sekretaris bendahara, dan di bawahnya membawahi 2 dirjen, Dirjen Riset Kemasyarakatan dan Kedirjenan Pengembangan Kemasyarakatan. Lanjut. Berikut indikator performansi dari matriks strategi yang diambil dari objektif kementerian yang diturunkan menjadi key result. Untuk objektif kementerian pertama itu ada menjaga hubungan baik dengan komunitas kemasyarakatan di sekitar kampus, spesifiknya Kelurahan Lebak Siliwangi. Di sini kami menurunkannya menjadi beberapa key result. Yang pertama itu adanya pangkalan data yang berisi kontak stakeholder, key person, dan komunitas lainnya di Kelurahan Lebak Siliwangi. Dan yang kedua itu diturunkan menjadi terdapat hasil pemetaan mana yang key result, mana yang key person, maksudnya mana yang stakeholder di Kelurahan Lebak Siliwangi. Lanjut. Dan masih dari objektif kementerian yang sama, yaitu menjaga hubungan baik dengan komunitas masyarakat di sekitar kampus, yaitu Lebak Siliwangi, ada 2 key result lagi. Yang pertama, adanya kunjungan rutin minimal 1 bulan sekali. Hal ini guna buat menjaga hubungan, maintain hubungan baik antar mahasiswa dan masyarakat. Dan selain itu ada terlaksana minimal 3 bentuk kerjasama dengan stakeholder atau pemegang wewenang, ataupun key person, ataupun komunitas atau lembaga yang ada di Kelurahan Lebak Siliwangi. Next. Terus ada objektif kementerian yang kedua, yaitu melakukan riset kondisi kemasyarakatan yang aktual dan faktual di sekitar kampus, spesifiknya Kelurahan Lebak Siliwangi. Di sini kami menurunkannya menjadi ada 2 key result. Yang pertama itu terdapat 1 dokumen hasil pemetaan kondisi aktual dan faktual dari kondisi masyarakat Lebak Siliwangi yang dapat diakses oleh masa KMITB. Dan key result yang kedua itu ada terdapat publikasi melalui sosial media tentang kondisi-kondisi aktual yang coba diangkat lewat si riset kondisi kemasyarakatan tersebut di Kelurahan Lebak Siliwangi. Dan objektif kementerian terakhir itu ada menginisiasi gerakan sosmas atau sosial masyarakat di sekitar kampus atau Kelurahan Lebak Siliwangi yang melibatkan lembaga maupun entitas KMITB lainnya. Dari sini key result coba diturunkan menjadi 2 key result. Yang pertama itu terlaksana minimal 3 bentuk implementasi karya sesuai dengan potensi lembaga dan permasalahan apa yang ada di Kelurahan Lebak Siliwangi itu. Dan yang key result kedua itu terdapat dokumentasi dan pengarsipan setiap implementasi karyanya sesuai dengan potensi lembaga maupun entitas KMITB lainnya. Dan dari sini aku mau coba jelasin deskripsi strategi Kementerian Pemberdayaan Komunitas Kemasyarakatan dari inisiatif yang udah coba disusun dari key result. Yang pertama itu ada gudang data. Gudang data ini merupakan satu database yang berisi kontak person, stakeholder atau key person, atau bahkan kontak-kontak dari komunitas yang bergerak di Kelurahan Lebak Siliwangi. Ini nantinya bisa disatukan dalam satu platform digital yang nantinya juga bisa diakses oleh masa kampus dan masa KMITB lainnya. Next. Terus selanjutnya ada penyusunan master plan masyarakat Lebak Siliwangi. Penyusunan master plan ini merupakan susunan hasil akhir dari riset kondisi aktual dan faktual yang ada di masyarakat Lebak Siliwangi yang ditinjau selama 1 tahun kepengurusan. Berisi berbagai data, potensi, permasalahan, dan data penting lainnya yang nanti juga digabungkan juga sama yang tadi sebelumnya yang soal gudang data, nanti digabungkan juga dengan master plan ini. Yang nantinya master plan ini akan dilanjutkan lebih lanjut baik dari lembaga atau baik dari badan lainnya yang nanti akan in charge di tahun-tahun berikutnya di Kelurahan Lebak Siliwangi. Next. Terus selanjutnya ada kunker. Kunker itu kunjungan kemasyarakatan. Kunjungan kemasyarakatan ini salah satu cara sebenarnya buat kita menjaga tali silaturahmi antara masyarakat Kelurahan Lebak Siliwangi dengan mahasiswa. Dilakukan secara rutin, biasanya dilakukan di hari Sabtu pagi atau Minggu pagi, gunanya buat
ngobrol-ngobrol, diskusi, dan dari obrolan itu kita bisa dapat banyak informasi mengenai kondisi aktualnya sebenarnya lagi butuh apa sih sebenarnya masyarakat Lebak Siliwangi seperti itu. Lanjut. Terus ada pengembangan masyarakat Lebak Siliwangi. Pengembangan Lebak Siliwangi ini sebenarnya salah satu bentuk upaya kolaborasi antara masyarakat Lebak Siliwangi dengan potensi yang dimiliki tiap lembaga yang nantinya lembaga akan mengimplementasikan karyanya bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Komunitas Kemasyarakatan di Kelurahan Lebak Siliwangi. Next. Dan yang terakhir itu ada Suara dari Baksil. Suara dari Baksil ini salah satu bentuk publikasi dan media pengarsipan sebenarnya atas apa yang telah dikerjakan selama Kementerian Pemberdayaan Komunitas Kemasyarakatan ini di Baksil. Nantinya Suara dari Baksil ini jadi media buat nge-blow up lagi sebenarnya. Baksil tuh punya banyak potensi yang sebenarnya bisa diketahui sama masa kampus atau masyarakat luas bahkan, yang nantinya hal tersebut juga jadi potensi tersendiri yang nantinya mungkin lembaga ingin terjun langsung ke Kelurahan Lebak Siliwangi. Mungkin itu aja dari Kementerian Pemberdayaan Komunitas Kemasyarakatan. Terima kasih. Oke, berikutnya boleh dilanjut ke Kementerian Propaganda. Terima kasih moderator. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan lagi, namaku Linda Mawali dari Program Studi Desain Interior Angkatan 2018. Di sini saya selaku Menteri dari Kementerian Propaganda Kemasyarakatan di HSM. Oke, boleh di next DJ. Oke. Jadi untuk gagasan Kementerian Propaganda Kemasyarakatan itu sendiri dalam rangka menyebarkan semangat dan melakukan pengabdian masyarakat kepada masa kampus ITB dan masyarakat sekitarnya, Kementerian Propaganda Kemasyarakatan akan menjadi wadah yang memfasilitasi penyebaran informasi terkait isu sosial masyarakat dan edukasi masa kampus, serta masyarakat sekitar perihal melakukan pengabdian masyarakat dengan strategi dan pendekatan-pendekatan yang lebih merakyat, ringan, dan juga seru. Oke, boleh next. Untuk struktur Kementerian Propaganda Kemasyarakatan sendiri, yang pertama di atas ada menteri, yaitu saya sendiri, dan ada 2 wakil menteri. Yang pertama ada Layo Kotrunada selaku wakil menteri visual, dan juga Theodore Maximilian Jonathan yang sekarang lagi memoderatori agenda malam hari ini selaku wakil menteri Ristek dan juga konten. Kemudian ada manajemen talenta, yaitu ada Kila dan juga Gaisa. Dan kemudian untuk sekretaris dan bendaharanya ada Daniel dan juga Asa. Nah, di bawah Kementerian Propaganda Kemasyarakatan ada 3 kedirjenan. Yang pertama ada kedirjenan konten, yaitu ada Alfionita, dan juga untuk kedirjenan visual ada Rizal, dan untuk Ristek ada Hadid. Boleh di next. Oke, untuk indikator transformasi dan matriks strategi Kementerian Propaganda Kemasyarakatan, yang pertama untuk menjawab objektif Kementerian perihal melakukan propaganda kreatif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masa KM ITB atas isu kemasyarakatan yang tengah berkembang, itu kami breakdown menjadi 5 key result. Yang pertama, pelaksanaan riset terkait isu yang tengah berkembang dan kinerja platform untuk menentukan strategi propaganda secara berkala setiap bulan. Dan untuk rencana pengukurannya berupa dokumen hasil riset, dan nama inisiatifnya adalah riset platform. Kemudian yang kedua, terlaksananya 90% permintaan publikasi dan pembuatan konten dari Kementerian Koordinator Harmonisasi Sosial Masyarakat. Untuk rencana pengukurannya berupa rekapitulasi data publikasi, dan untuk inisiatifnya adalah pembuatan konten. Kemudian yang ketiga, engagement rate sebanyak 5% untuk seluruh publikasi di akun Instagram Berasa ITB selama setahun kepengurusan. Dan untuk rencana pengukurannya berupa report insight dari kanal sosial media Instagram Berasa ITB, dan untuk inisiatifnya adalah riset isu dan performa anak-anak. Kemudian untuk key result yang keempat, terdapat penambahan jumlah pengikut akun Instagram Berasa ITB sebanyak 30% selama setahun kepengurusan. Dan untuk rencana pengukurannya adalah report insight dari kanal sosial media Instagram Berasa ITB. Dan untuk inisiatifnya adalah penyusunan strategi konten. Kemudian untuk yang kelima, terlaksananya challenge atau lomba yang berkaitan dengan isu kemasyarakatan minimal 2 bulan sekali. Dan untuk rencana pengukurannya
yaitu rekapitulasi data juga berupa poster, dan untuk inisiatifnya bernama Berasa Berisik. Udah di next. Kemudian untuk objektif kementerian yang kedua yaitu mengembangkan dan mengelola platform digital sebagai sumber pembelajaran dan inspirasi dalam melakukan gerakan sosial masyarakat. Akan diberikan menjadi 5 key result. Yang pertama, terlaksananya 90% permintaan publikasi dan pembuatan konten dari Kementerian Koordinator Harmonisasi Sosial Masyarakat dengan rencana pengukuran berupa rekapitulasi data publikasi, dan nama inisiatif adalah perancangan konten. Kemudian untuk yang kedua, terlaksananya publikasi permintaan lembaga internal maupun eksternal KM ITB sebanyak 100% yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan untuk rencana pengukurannya adalah berupa rekapitulasi data dan permintaan publikasi di Berasa ITB. Dan nama inisiatifnya adalah pendataan timeline publikasi. Kemudian yang ketiga, engagement rate ditarget sebanyak 55% untuk seluruh publikasi sumber pembelajaran dan inspirasi di akun Berasa ITB selama setahun kepengurusan. Dan untuk rencana pengukurannya adalah adanya report insight dari kanal media sosial Instagram Berasa ITB, dan untuk nama inisiatif adalah perencanaan konten. Kemudian untuk yang keempat, edukasi dari publikasi isu sosmed tersampaikan terhadap 100% perwakilan lembaga mahasiswa di ITB pada grup lain. Dan untuk rencana pengukurannya adalah berupa kuesioner evaluasi atau feedback yang akan disebar di akhir untuk memastikan ketersampaian informasi. Kemudian untuk inisiatifnya adalah perancangan konten juga. Dan untuk yang kelima adalah terlaksananya pembuatan platform baru sebagai diversifikasi metode penyebaran informasi dan pengetahuan. Dan untuk rencana pengukurannya adalah terlaksananya pembuatan platform baru untuk penyebaran informasi. Dan untuk inisiatif ini adalah Berasa Berkisah. Boleh di next. Kemudian untuk objektif kementerian yang ketiga adalah menyusun propaganda kreatif dari hasil eksplorasi budaya, sejarah, dan lokal jenius di sekitar kampus ITB, yaitu yang ada di Bandung, Jatinangor, dan juga Cirebon. Dan untuk key result-nya adalah terlaksananya publikasi konten sebanyak 100% dari hasil riset dan eksplorasi budaya yang telah dilakukan oleh Kementerian RILS. Dan untuk rencana pengukurannya adalah rekapitulasi data permintaan publikasi di Berasa ITB. Kemudian untuk inisiatif ini bernama Berasa Berbudaya. Oke, kemudian untuk deskripsi strategi Kementerian Propaganda Kemasyarakatan, yang pertama adalah riset platform. Jadi untuk riset platform ini adalah riset terkait platform yang akan digunakan oleh KPK untuk diversifikasi gerakan dan informasi mengenai sosial kemasyarakatan. Nah, keluaran dari inisiatif ini supaya strategi propaganda kita lebih matang dan bisa memperluas jangkauan penyebaran informasi. Kemudian untuk hasil dari data riset ini ditargetkan untuk pengurus KPK itu sendiri demi mematangkan strategi propagandanya. Oke, boleh di next. Kemudian yang kedua adalah inisiatif konten, di mana rinciannya adalah membuat konten publikasi terkait isu sosial kemasyarakatan dan melakukan publikasi pada kanal sosial media Kemenkuan HSM, yaitu Berasa ITB dan kanal-kanal lainnya, dan melakukan penyebaran informasi melalui kawan kanal. Dan konten ini tidak terbatas pada feeds Instagram ataupun Snapgram, kita akan mengembangkan lebih banyak itu dan memanfaatkan kanal media sosial dari KM ITB itu sendiri. Dan untuk sasaran dari konten ini, tujuan utamanya adalah masa kampus dan masyarakat umum. Karena di konten ini kita juga memprovide kebutuhan dari kementerian lain. Boleh di next. Kemudian yang ketiga ada Berasa Berisik. Untuk Berasa Berisik ini merupakan media edukasi tentang isu sosial kemasyarakatan berupa lomba. Jadi kita merencanakan akan ada lomba dengan melibatkan target peserta sebagai salah satu informan isu dengan media kreatif sehingga memperluas jangkauan informasi. Jadi kita melibatkan pihak kedua untuk menjadi informan kepada pihak atau target dari audiens kita, seperti itu. Kemudian untuk sasarannya itu sendiri adalah masa kampus ITB dan juga mahasiswa umum. Boleh di next. Oke.
Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Lail selaku Wakil Menteri Visual. Oke, untuk strategi yang selanjutnya ada request HSM. Strategi ini itu untuk menjembatani kesempatan buat lembaga lain yang ingin menginformasikan agenda terkait sosial kemasyarakatan. Jadi penyebarluasannya bisa mencakup masa yang lebih luas. Sasarannya bisa lembaga maupun non-lembaga yang mengangkat isu sosial kemasyarakatan. Boleh di next. Terus strategi yang selanjutnya ada Berasa Berkisah. Berasa Berkisah ini sebagai media edukasi atau penyebaran informasi melalui media interaktif berupa game yang nantinya bisa lebih familiar untuk target si penerimanya. Sasarannya lebih ke masa kampus dan masyarakat umum. Untuk strategi selanjutnya ada Berasa Berbudaya sebagai program publikasian hasil riset dari Kementerian Reals terkait eksplorasi budaya dan local genius di sekitar kampus. Sasarannya masa kampus ITB. Mungkin ada sedikit meme dari propaganda. Jadi emang karena dari kita itu pengen membawakan propaganda yang asik supaya lebih bisa diterima dan lebih mudah dicerna oleh khalayak umum dan masa kampus terutama. Ya, jadi ini ada sedikit meme dari kita. Mungkin cukup sekian dari Kementerian Propaganda Kemasyarakatan. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Linda udah membawakan pemaparan dari Kementerian Propaganda Masyarakat. Sekarang kita bakal lanjut ke kementerian yang terakhir, last but not least, ada Kementerian Sinergisasi Gerakan Kemasyarakatan. Oke, buat Kementerian Sinergisasi boleh dipersilakan ke Kak Romi. Oke, thank you TJ. What's up? Oke, jadi tadi ini ya udah ketahuan jokes gue, tebak-tebakan gue ya. Ini nggak ada yang jawab sepertinya iya. Jadi gue nggak usah pakai lagi tebak-tebakannya kali ya. Oke, kain tinta geleng-geleng berarti nggak usah ya kak ya. Ya udah, pakai. Kreatornya minta dipakai. Digemas janji ketawa. Semangat yang buka slide. Nah gitu, mantap. Good. Ini kementerian paling sadar, paling insaf akan dosa. Jadi kami Kementerian Sinergisasi Gerakan Kemasyarakatan sering disingkat Kementerian Neraka ya teman-teman. Tujuannya untuk mengingatkan diri kami bahwa kita sebagai manusia sangat amat dekat dengan neraka. Gitu. Oke, jadi boleh lanjut teman-teman. Insya Allah. Ini bisa di-play nggak suaranya? Bagus banget nih suara gue dulu pas masih muda. Belum di-share sound-nya kayaknya. Atau belum di-play atau gimana? Udah di-play tapi jadi belum share sound. Ntar ya share ulang. Oke, thank you DJ. Totalitas buat Kak Romi semua deh dilakuin. Ya, emang nasionalisme itu bukan sebuah prestasi ya teman-teman, itu sebuah apa ya, sebuah tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Oke, Mangga aja lanjut Ji. Mantap. Supaya beras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Marilah kita menyelesaikan karya, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama
Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kontol baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Merdeka. Sebuah pidato yang dibawakan oleh alumni kita semua, alumni sipil, angkatannya gue nggak tahu, dia di Osjur juga gue nggak tahu, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Yang penting poinnya di sini teman-teman, holopis kontol baris buat kepentingan bersama, itulah gotong royong. Nah, kita lanjut. Jadi harapannya sesuai dengan apa yang Bung Karno harapkan tadi, kita sebagai elemen-elemen gerakan sosial kemasyarakatan yang ada di KMITB saling bahu-membahu, saling bantu-binantu dalam membangun gerakan sosial kemasyarakatan, dalam membangun bangsa Indonesia. Nah, jadi untuk mendefinisikan something yang sangat abstrak tadi ya, gotong royong, sinergi gerakan kemasyarakatan merealisasikan dalam 3 hal utama. Yang pertama tentunya bentuk gotong royongnya, yaitu kami bilang kolaborasi. Jadi harapannya kita semua bisa tadi kolaborasi untuk membentuk sebuah dampak yang besar dan baik. Gitu. Terus berikutnya, kita akan coba juga mempersiapkan aktivis-aktivis gerakan sosial kemasyarakatan KMITB yang cakap dan andal dalam mewujudkan gerakan yang berdampak baik dan besar, atau sederhananya kaderisasi. Jadi kita bangun ya prajurit-prajurit peta nanti. Terus melakukan proses pencatatan, pengarsipan, dan pengolahan data yang baik dari gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan yang dijalankan dari tiap-tiap elemen di KMITB, sehingga nanti anak cucu kita nggak sulit untuk mengamalkan apa yang Bung Karno sering bilang ya, jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Karena sejarahnya telah kita rapihkan, telah kita arsipkan dengan baik, sehingga anak cucu kita bisa baca dengan mudah gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, ini lebih ke karena kondisi yang ada, bukan sesuatu yang kita rancang. TPB itu ada, dan akan selalu ada sampai ITB berubah konsepnya, nggak ada TPB gitu. Jadi kementerian ini juga akan memfasilitasi khusus TPB, karena agak sulit ya kalau misalnya kita masukin aja ke tiap poin-poin lainnya, tapi nggak ada satu poin khusus yang fokus ke sana gitu. Oke, ini 4 gagasan besarnya, mari kita lanjut. Ya, ini strukturnya. Ada menteri yang dikawal 2 wanita, ini bukan sebuah bentuk poligami ya teman-teman. Ini ya gini aja gitu. Terus ada manajemen talenta kita, ada Sandra Alifa Putri, mesin 2019, ini bukan nepotisme juga, karena kebetulan waktu itu Sandra yang mau. Terus ada 4 kedirjenan juga. Yaudah, bisa dilihat masing-masing ya. Ada Irma dari Tambang, Alif dari Geologi, Tebi dari TI, Fajar dari Mesin juga, ini bukan nepotisme lagi. Nawaf sama Fikar sama-sama dari FT, nggak sengaja juga. Terus Wildan dari Mesin, kebanyakan Mesin, Gauri dari Geodesi. Sorry, friend Jen, gara-gara Jen ini. Lanjut. Ya, ini tebak-tebakan, pura-pura nggak tahu dulu, pura-pura nggak tahu. Ada yang bisa nebak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. Tamang Sari. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kita lanjut. Oke, ini hal yang paling membosankan ya. Jadi objektifnya memetakan potensi dan kebutuhan lembaga, terus resultnya ada 4 biji. 50% lembaga KMITB memiliki gerakan tersebut memiliki tingkat kepuasan 70% terhadap fasilitas yang disediakan dalam. Tuh, ada yang mau ngomong? Nggak jadi. Oh ya, ya gitulah ya. Puas, intinya puas yang pertama. Yang kedua tuh puas juga, tapi bedanya sekarang TPB-nya. Kita bikin survei yang berbeda ya. Soalnya ininya pendekatannya berbeda. Terus yang ketiga, itu semuanya join ke line, tapi takutnya nanti ada yang miss-miss, jadi 90% aja. Terus yang keempat itu ada survei tingkat kepuasan lagi, tapi bedanya yang pertama fasilitas, yang keempat itu kayak kedekatan gitu. Jadi ntar surveinya lu ke lembaga gini, lembaga lu merasa sobi nggak ke kabinet? Kalau nggak sobi itu maksudnya sobat besti-besti gitu lah. Kalau nggak sobi berarti gagal gitu guys. Oke, untuk inisiatifnya ada 3 biji, ruang kolaborasi, ini dan ini, dan ya gitulah ya. So far so good, itu aja dulu, lanjut. Baik, kalau kecepatan bilang ya, ntar aku percepat lagi.
Lanjut teman-teman. Mana sih? Oh, ini udah lanjut ya. Oh, sorry. Memetakan potensi dan kebutuhan, ini yang data tadi ya. Terus objektif kementerian menganalisis dan memetakan profil gerakan kemasyarakatan lembaga maupun identitas lainnya KMITB. Terus key result-nya semuanya terdata, kecuali unit, karena unit susah. Jadi cuma 60%. Terus deskripsi data gerakan diarsipkan. Yang kedua diarsipkan. Terus yang ketiga itu kita analisis dan kita petakan. Terus yang keempat kita publikasikan. Kita bukan kerja sama Linda sih, kita nyuruh Linda buat ngepost. Thank you Linda. Terus inisiatifnya ada pendataan, terus pengintegrasian data dengan ada biasanya musdat ya, museum data. Terus ada analis dan pemetaan. Ntar kita hire data scientist terbaik yang ada di dunia. Terus yang terakhir ada open data. Tapi bukan open data pemerintah teman-teman ya. Kita open datanya ya bentuk publikasi visualisasi, bukan kita kasih data NIK kita, apalagi sertifikat vaksin Pak Jokowi. Kita lanjut. Ayo lanjut ya. Iya, Wak Mucur. Ups, oh ya keceplosan. Maaf teman-teman. Yang berikutnya. Mewadahi kajian isu kemasyarakatan yang dapat dipertimbangkan untuk gerakan sosial masyarakat KMITB. Karena sesungguhnya, nggak tahu sih gue pengen ngomong apa bisa, tapi intinya ya kajian dulu aja teman-teman. Jadi kita ada kajian kemasyarakatan, dan mudah-mudahan outcome-nya bisa jadi gerakan. Gitu. Dan kajiannya sifatnya ada yang isu strategis, dan ada isu taktis. Gitu minimal 3-3 lah. Terus kalau ada masa, ntar kita bakal sering rajin-rajin open ke masa yang mau ajuan isu kajian, enggak. Jadi kalau ada 50% ajuan masa tuh kita penuhi. Ini ajuannya yang rasional ya. Maksudnya yang ntar dipilah lah pakai standar ini kami. Ya takutnya ntar ajuan isu kemasyarakatan adalah nggak tahu sih yang aneh itu apa ya. Kenapa Romi ganteng gitu kan, bingung kan jawabannya, susah kan. Nah itu kita filter. Nah terus ada ruang kajian sama ada konten edukatif, ntar di share. Ini yang komentar jangan nge-spam ya, saya tahu saya influencer tapi lanjut dulu aja. Yang kedua itu menciptakan kader ya teman-teman. Terus 85% dari peserta merasa puas dengan esensi dari kaderisasi pergerakan sosial masyarakatan. Yang kedua 100% HMJ dan 60% unit memiliki aktivis sosmas yang siap menjadi pemimpin gerakan sosmasnya. Jadi kalau tahun dulu tuh BSP dari HMJ aja, sekarang harapannya unit bisa join juga sebenarnya. Soalnya emang akhirnya meskipun kita nyiapin BSP itu buat HMJ, tapi akhirnya banyak yang tingkat bawahnya ikut juga, tapi it's okay. Terus tercipta aren stok. Nah ini sebenarnya DDAT tapi sosmas, gitu teman-teman. Jadi DDAST, Diklat Dasar Aktivis Sosmas Terpusat, tapi alay kita bikinnya namanya Serambi Sekolah Pengmas. Jadi ada bilik sekolah Pengmas, ada Serambi Sekolah Pengmas. Serambi itu artinya halaman, dari artinya kamar. Jadi bayangin sekolah Pengmas itu rumah, kalian masuk halaman dulu, nah itu TPB atau DDAT-nya. Terus kalau kalian udah bisa masuk bilik, nah hati-hati ya di kamar kalau berduaan ntar ada lanjut. Nah ini memfasilitasi wadah pembelajaran lainnya untuk mengakselerasi kapabilitas masa KMITB. Tadi BSP atau SSP, sekarang bentuk pembelajaran lainnya selain dari kaderisasi. Bisa ada forum silaturahmi, kita bisa saling belajar dengan antar lembaga, terus kita bisa saling berdiskusi, terus kita bisa belajar melalui kelas kemasyarakatan juga teman-teman gitu. Jadi forum silaturahmi, ruang diskusi, kelas kemasyarakatan sama ya lanjut lah. Ya sorry, ngegantung tuh nggak apa-apa biar seru, biar penasaran kan. Terus yang kelima, mengupayakan kolaborasi gerakan sosial masyarakat KMITB guna meningkatkan dampak. Oke. Terus ini belum diganti ya, ini 13 ruang kolaborasi, ternyata 12%. Kemarin pas nyoba nanya ke lembaga, ada satu ruang kolaborasi yang nggak ada yang mau isi. Gitu. Jadi cuma 12 ruang. Terus 100% inisiasi kolaborasi di luar ruang kolaborasi yang diajukan lembaga difasilitasi. Terus yang poin ketiga, selain lembaga ya, jadi buat inisiasi kolaborasi itu bisa dari lembaga, bisa juga non-lembaga. Terus yang keempat, 50% dari inisiasi kolaborasi, baik dari tingkat, mencapai 50% dari keberhasilannya. Jadi kita usahakan berikan pendampingan yang terbaik juga ya, supaya tercapai apa yang diharapkan dari inisiasi teman-teman. Terus yang terakhir, kita survei biasa, survei kayak tadi, survei tingkat kepuasan, dan mudah-mudahan 100% HMJ dan 60% unit merasa bahwa kita sudah bisa memfasilitasi inisiasi kolaborasi yang diberikan lembaga. Oke, terus inisiatif dari ruang kolaborasi sama donasi Ganesha. Sebenarnya karena ini agak abstrak ya, agak pemfasilitasan. Jadi ntar inisiatif itu agak beririsan dengan Kak Dinda ya. Jadi ada yang Kak Dinda kerjakan, ada yang aku kerjakan. Paling ntar
kedepannya aku bakal serahkan semua ke Kak Dinda ya, karena Kak Dinda di sini baik sekali katanya. Oke, terima kasih, kita next. Ada tebak-tebakan, pura-pura nggak tahu dulu. Kira-kira apa nih lokasi di ITB-nya guys? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pada nggak tahu, jawabannya adalah Kenshin. Masukin, nah ya, Kenshin Bangkok. Ya, oh my god, anak-anak barat pada nggak tahu ya, karena kita ini apa, kalau makan di kantin Bangkok mungkin harus bawa pasukan ya guys ya, biar seru ya, ya nggak Kak Jin? Ya, lanjut. Ini lanjut, bener lanjut. Ya banyak masih, astagfirullah. Ruang kolaborasi, ini rincian realisasinya ya. Ada 13 topik, ada Komdev, ada implementasi keilmuan, pendidikan, kelas kemasyarakatan, next. Ini kelas kemasyarakatan banyak lembaga yang di-request ya. Terus relasi kemasyarakatan, webinar kemasyarakatan, donasi. Dan yang nggak ada teman-teman lembaga yang isi itu yang kajian kemasyarakatan, guys. I don't know why. Tapi it is okay lah. Karena kalau kayak gitu berarti bisa dipegang sama kabinet full dulu aja. Mudah-mudahan kita mulai inisiasi kajian kemasyarakatan, ntar jadi banyak kajian kemasyarakatan belakangnya ya. Soalnya banyak isu-isu kemasyarakatan menarik bisa dibahas. Misalnya kayak kemiskinan struktural ya, lingkaran setan kemiskinan kan sering tuh dibahas tuh, kemiskinan kesehatan sama pendidikan ya. Oke, lanjut, lingkungan, terus donor darah dan kesehatan, lanjut. Yo, WhatsApp. Pada eskalasi isu, community service, dan yang terakhir pemberdayaan UMKM, ini inisiasi dari lembaga kemarin pas lagi FPAG, dari teman-teman HMFT dan teman-teman HMTL. Yo, WhatsApp, next. Waktunya bentar lagi, oke kita cepetin ya. Nih, bisa dibaca ya. Next. Nah, ini bikin form. Nah, pendataan. Jadi ntar disebar aja, next. Ini bimbingan Pengmas TPB integratif. Nah, ini tadi ya, untuk memfasilitasi teman-teman TPB. Ya, next. Ini kata Ivandi, wok, anjir dibacain sama Romi. Ya iyalah. Lanjut, terus ada pendataan gerakan. Tadi itu yang pengintegrasi. Ini yang tadi bikin formnya, yang ini pendataannya. Jadi ntar bedakan prosesnya gitu. Nggak apa-apa. Next. Nah, ini pengintegrasian datanya ke teman-teman Musdat nanti. Kalau ada Musdat, kalau nggak ada, katanya Kak Dinda pengen bikin aplikasi sendiri ya. Oh enggak ya, bercanda ya. Next. Pada ketawa aja nih. Gak lucu tau. Terus ada analisis dan pemetaan gerakan sosial masyarakat tadi yang kita bakal hire data scientist yang mahal. Tapi ini nggak ditulis ya harganya. Ntar aku bayar pakai kantong sendiri. Next. 9:05, 2 menit lagi. Ini open data, sekali lagi ini bukan open data di pemerintah Indonesia, jadi aman, insya Allah, bismillah. Next. Ruang kajian, tadi karena lembaga nggak mau, kita bikin sendiri. Next. Konten edukatif, terima kasih Linda. Next. Pilih sekolah Pengmas, nanti kita bakal rencanakan bareng-bareng. Ini 10 juta, karena pakai asumsi masih online. Ntar kalau offline bisa-bisa naik ke 50 juta. Serambi sekolah Pengmas. Oh, ini detail banget, 6.350.000. Karena ini rencananya pengen di lebih awal, jadi kayak kan aren stok aja ya, jadi nggak perlu dalam-dalam, jadi duitnya cuma 6.350.000. Next. Oke, terus ada forum silaturahmi, nggak butuh duit. Next. Ada kelas kemasyarakatan butuh duit 3 juta buat bayar pembicaranya dan moderatornya, teman-teman. Next. Terus ada donasi Ganesha. Ini lagi berjalan ya teman-teman, jadi yang masih ada nyimpen buku TPB, mangga didonasikan donasi buku TPB. Ntar ini sistemnya jadi kayak platform kita bisanya KMITB gitu. Keren nggak? Keren dong. Next, kita bisa. Kita pasti bisa. Perang-perang apa yang malah membawa kedamaian? Ayo tebak teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Terakhir. Perangkat alat sholat untuk ijab kabul kita berdua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi presentasi dari Kak Romi tadi menutup presentasi Muker dari Kemenkoan Harmoni Sosial Masyarakat. Sekarang untuk berapa menit ke depan? 20 ya. Untuk 20 menit ke depan dibuka sesi tanya jawab terkait pemaparan Muker dari Kemenkoan HSM. Apabila ingin bertanya, boleh tekan 1 di kolom chat.
Sekali lagi, sekarang dibuka sesi tanya jawab untuk 20 menit ke depan. Untuk kalau ada yang mau memberikan pertanyaan, boleh ketik 1 di kolom chat. Terima kasih. Calon Wakil Menteri Koordinator Karinov 2021-2022 yang akan menjadi moderator selama kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan dari Karinov gitu. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai dengan pemaparan dari Kemenkoan Karinov dulu. Dipersilakan. Oke, cek. Oke, udah kelihatan teman-teman, suaraku udah masuk? Aman. Oke, mantap. Nuhun Anip konfirmasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kenalin aku Ihsan Fauzan dan masa kampus juga sekalian yang menonton. Dari Mikrobiologi angkatan 2017, di sini selaku calon Menteri Koordinator Karya Inovasi Kabinet KMITB 2021-2022. Yang aku coba namai gitu ya, dan kami coba namai Karinov ini sebagai Inharmonia Innovatio. Kita sama-sama berinovasi secara harmoni. Mungkin di sini ada impi besar kami semua gitu ya, coba menjadikan KMITB sebagai Silicon Valley ala-ala. Oke. Outline bahasan di sini mungkin cukup simpel ya, karena kementerian kami juga cukup dikit gitu ya dibandingkan teman-teman yang lain. Pertama ada Kementerian Inkubasi dan Penerapan Karya, lalu Kementerian Propaganda dan Pengembangan Karya, dan terakhir ada Kementerian Kolaborasi Karya Eksternal. Oke, lanjut. Untuk gagasan karya inovasi Inharmonia Progressio versi K3M sebenarnya ada 3 poin utama gitu ya. Pertama adalah memasyarakatkan sains, teknologi, dan seni. Di sini poinnya adalah mungkin teman-teman merasa gitu ya bahwa sains, teknologi, dan seni terkadang cukup sulit gitu dicerna oleh otak kita, bahkan oleh pencernaan kita sendiri gitu, khususnya oleh otak kita. Oleh karena itu mungkin sangat sulit untuk masyarakat gitu, atau mungkin kita semua mahasiswa juga untuk memahami gitu secara kontekstual keilmuan yang mungkin agak berseberangan dengan kita, atau apalagi masyarakat gitu yang memang mungkin tidak memiliki kesempatan seberuntung kita gitu untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung ini. Sehingga poin ini adalah bagaimana sains, teknologi, dan seni ini kita bisa masyarakatkan, kita bisa mudahkan komunikasinya gitu, sehingga mereka akan mencernanya dengan baik gitu, dan kita semua akan mendapatkan gitu poin-poin utama gitu. Apa sih dan manfaat keilmuan itu sendiri pastinya. Selanjutnya adalah pemberdayaan keilmuan di ITB. Kita sadari bahwa keilmuan di ITB itu luas gitu ya, baik dari segi objek ilmunya, bahkan subjek siapa yang ahli dalam ilmu itu. Salah satunya adalah pihak dosen gitu, para dosen, guru besar, dan lembaga-lembaga di ITB. Dan di sini poinnya adalah bagaimana Kemenkoan Karya Inovasi mampu memberdayakan baik objek maupun subjek keilmuan ini sehingga akan terwujud suatu integrasi yang baik gitu ya, dan kolaborasi yang baik, sehingga akan menghasilkan suatu karya inovasi dan implementasi teknologi yang tepat sasaran seperti itu. Dan terakhir ada pemberdayaan aktivis KMITB. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar gitu ya, jargon aktivis ini, yaitu aktivis berbasis teknologi, suatu model aktivisme yang coba dibangun di KMITB itu sendiri, khususnya di Kemenkoan Karya Inovasi yang mencoba untuk memberdayakan aktivis KMITB ini lebih optimal di tahun ini. Seperti itu. Dan untuk gagasan karya inovasi Inharmonia Progressio untuk menurut Kemenkoan sebenarnya ada 3 juga, dan mencoba untuk mencoba mencari gitu ya pandangan lebih strategis dari arahan-arahan K3M tadi. Pertama, untuk optimalisasi bentuk komunikasi ilmiah yang produktif. Di sini kami coba membuat suatu 5 infrastruktur bagaimana komunikasi ilmiah itu dibentuk gitu. Ya teman-teman ya, mungkin aku coba jelaskan dulu ya, bentuk komunikasi ilmiah itu bukan cuman komunikasi yang sifatnya formal seperti paper atau seperti buku-buku, mungkin infografis, data-data yang ribet gitu. Tapi bentuk-bentuk informal juga yang mungkin sudah jadi budaya yang familiar gitu, yang kita kenal di KMITB itu sendiri, berupa kayak kajian keilmuan kayak gitu, atau ngobrol-ngobrol oke-oke di sekte tapi ngomongin tentang ilmu gitu ya. Contohnya. Nah, seperti itu sebenarnya bentuk komunikasi ilmiah yang non formalnya. Dan itu 2 bentuk yang coba kami optimalisasi gitu di Kemenkoan ini. Sehingga ujungnya adalah ingin produktivitas itu meningkat. Dan di sini bagaimana alur yang kami pahami bagaimana produktivitas ini meningkat adalah ketika users atau pengguna atau objek dari komunikasi ilmiah itu dapat gitu, dan mereka akhirnya ujungnya dapat menjadi creators juga. Mereka akan menjadi
subjek untuk memproduksi suatu komunikasi ilmiah itu sendiri kayak gitu. Selanjutnya adalah diseminasi keilmuan yang mudah dipahami dan diterima. Di sini mungkin ada 12 indikator yang coba kami bawa gitu dari Kemenkuan ini, bagaimana pada akhirnya di suatu proses diseminasi keilmuan itu akhirnya mudah difahami. Ada 3 kategori penting. Pertama, trust and worthiness. Di sini intinya bagaimana suatu relevansi data dan kekuatan data juga terhadap informasi yang kita sebar sama-sama di KMITB seperti itu. Lalu presentation and style. Di sini poinnya adalah bagaimana keilmuan yang kita sebarkan secara presentasi itu menarik gitu. Bahkan di sini ada suatu indikator yaitu spell binding gitu. Kita bahkan di sini seperti apa ya, spell-spell atau perkataan-perkataan dalam suatu presentasi itu ada suatu keikatan sendiri gitu ya. Kayak ada surat cinta sendiri antara informasi dengan siapa yang menerima informasi itu gitu. Ada suatu emotional engagement di situ. Lalu terakhir ada connection with the society. Ada relatable-nya, ada wah ini relate banget nih dengan kita gitu atau dengan masyarakat gitu. Suatu isu tertentu. Kira-kira kayak gitu. Selanjutnya adalah diversifikasi metode dalam berinovasi. Mungkin di sini poin utamanya adalah bagaimana pemberdayaan keilmuan yang tadi mampu dipetakan lebih jauh lagi sehingga proses berinovasi itu kita mampu melakukan diversifikasi yang lebih relevan gitu dengan kondisi di KMITB gitu. Selanjutnya dari 3 gagasan itu dan menurut K3M dan juga 3 gagasan menurut Kemenkoan, di sini Kemenkoan Karya Inovasi membangun suatu konsep inovasi karya dengan suatu tagar gitu, yaitu integrated innovation process and skillful activists. Di sini ada 2 poin utama. Pertama ada integrated innovation process yang berupa bagaimana proses inovasi yang biasanya dan umumnya gitu ya cenderung yang aku juga pribadi alami gitu ya, inovasi itu kadang memang suatu hal yang abstrak, suatu hal yang nggak jelas gitu arahnya mau kemana gitu. Nah ini sebenarnya pengen di apa ya namanya, diatur gitu sedemikian rupa sehingga proses inovasi ini terintegrasi dengan baik melalui suatu pipeline namanya innovation pipeline yang sebagaimana yang aku tampilkan di depan ini. Lalu skillful activist di sini poinnya adalah bagaimana activist yaitu sebagai pelaku gitu ya, pelaku produksi karya ini di KMITB memang akhirnya skillful gitu, punya skill ya, nggak cuma aktivis kaleng-kaleng gitu atau memang aktivis ngaku-ngaku doang gitu. Dengan ini mungkin skillful aktivis ini dibangun melalui beberapa acuan gitu ya, itu The Innovators DNA ini gitu. Dengan beberapa skill seperti questioning, observing, networking, experimenting, and associational thinking seperti itu. Selanjutnya adalah mungkin aku ingin menjelaskan sedikit tentang collaborative planning Kemenkoan. Di sini intinya ada terbagi 3 ya, Kemenkoan Karya Inovasi, yaitu internal KMITB, eksternal KMITB, dan antar Kemenkoan. Mungkin dari teman-teman mungkin yang kemarin udah mendengar di Sospol dan juga tadi di HSM juga ada tentang kekaryaan kayak gitu, dan ini kami coba petakan di karya inovasi ini melalui collaborative planning ini. Untuk collaborative planning Kemenkoan di internal KMITB sebenarnya mudah saja. Ini juga sudah dilakukan gitu ya. Dasarnya di FPAG ada 6 klaster yang didapatkan dari hasil FPAG tersebut, yaitu platform penataan lomba, pelatihan untuk berkarya, event besar kekaryaan, implementasi karya, ruang diskusi dan kajian keilmuan, dan propaganda karya. Untuk collaborative planning Kemenkoan versi eksternal KMITB, di sini sebenarnya akan jadi satu tanggung jawab utama gitu ya untuk Kementerian Kolaborasi Karya Eksternal. Di sini ada 2 skema planning kolaborasi. Yang pertama adalah skema ketika event outsource yang akan dibawa oleh KKE atau kolaborasi karya eksternal ini, ketika yang atas ya, ketika memang eventnya itu sudah sustain atau memang sudah ada gitu ya sejak beberapa tahun lalu gitu. Untuk yang bawah itu adalah suatu plan kolaboratif yang memang suatu project yang baru, sehingga diawali oleh research and collaboration mapping. Bagaimana akhirnya event yang dibawa oleh KKE mampu memang menjawab concern-concern dari karya inovasi di periode tahun ini, seperti itu. Selanjutnya adalah collaborative planning Kemenkoan antar Kemenkoan. Di sini di karya inovasi sebenarnya kami jadi suatu Kemenkoan yang menerima isu gitu, ketika memang dibutuhkan ya, baik dari Kemenkoan Sosial Politik maupun dari Kemenkoan Harmonis Sosial Masyarakat. Gitu. Lalu outputnya atau pengeluaran dari karya inovasi ini untuk sosial masyarakat dapat bentuk suatu implementasi teknologi atau implementasi karya. Untuk sosial politik dapat berupa kajian lanjutan. Misalkan kita sudah mengkaji dan lemparan kajian itu akan dilanjutkan oleh sosial politik untuk dijadikan suatu bahan advokasi atau mungkin produk-produk yang lain gitu ya, yang berhubungan dengan sosial politik. Seperti itu.
Selanjutnya pada akhirnya bagaimana Kemenkoan endgame yang akan dicapai gitu ya. Mungkin di sini mudahnya akan dibagi 3 gagasan yang awal menurut Kemenkoan. Untuk bentuk optimalisasi komunikasi ilmiah yang produktif, sebenarnya utamanya adalah bagaimana produktivitas berkarya di KMITB itu meningkat. Lalu untuk kedua dari diseminasi keilmuan yang mudah difahami, bagaimana pada akhirnya proses diseminasi keilmuan yang kita lakukan gitu ya di Kemenkoan Karinovasi ini yang mampu menghasilkan atau meningkatkan awareness dan good comprehension gitu. Gak cuma aware doang, tapi memang paham gitu ya terhadap konteks suatu isu yang emang diangkat gitu atau informasi yang diangkat di berbagai kanal media karya inovasi atau di KMITB itu sendiri. Lalu untuk diversifikasi metode inovasi di sini ujungnya adalah mencoba menginduksi atau induce comprehensive solutions gitu. Nggak cuma solusi yang satu aja gitu, tapi ya udah nggak sustain gitu. Tapi memang komprehensif dan sustain solusinya gitu. Dan berikut untuk struktur Kemenkoan, yaitu saya sendiri sebagai Menteri Koordinator, lalu ada Wakil Menteri Koordinator, calon Wakil Menteri Koordinator yaitu Atiana Zizi, dengan Sekben dan MT-nya, ada Yodi dan Astari. Lalu ada Menteri Inkubasi dan Penerapan Karya atau IPK, ada Taufik Pangestu. Menteri Propaganda dan Pengembangan Karya atau PPK ada Ananda Zahra. Lalu untuk Menteri Kolaborasi Karya Eksternal atau KKE ada Iza Fajriani. Oke, lalu selanjutnya mungkin cepat aja untuk objektif arahan Presiden. Untuk arahan Presiden Masyarakat Sains, Teknologi, dan Seni, di sini untuk objektif Kemenkoan dibagi 2 gitu. Pertama, menanamkan semangat pergerakan karya inovasi, lalu mengelola publikasi karya KMITB. Dan berikut rinciannya teman-teman bisa baca sendiri. Dan penanggung jawabnya teman-teman juga bisa baca sendiri. Selanjutnya untuk arahan Presiden membangun peradaban Indonesia melalui pemberdayaan keilmuan di ITB. Di sini objektif Kemenkoannya dibagi 3 dari arahan tersebut. Pertama, mengupayakan gerakan keilmuan di KMITB sebagai competitive advantage dengan mengelola dan mengkolaborasikan sains, teknologi, dan seni. Selanjutnya ada mengolah dan memberdayakan ilmu atau pengalaman civitas akademik lain yang jauh lebih berpengalaman dan telah menjadi pakar pada bidangnya. Dan selanjutnya mengupayakan penerapan appropriate teknologi skala kecil dalam menjawab suatu permasalahan. Di sini juga ada rinciannya dan ada penanggung jawabnya yang teman-teman bisa baca sendiri. Dan terakhir, untuk memperdayakan aktivis di KMITB, di sini ada 3 objektif Kemenkoan yang dibagi berdasarkan tersebut, yaitu mempersiapkan kader aktivis KMITB untuk berkarya, berinovasi dalam memecahkan permasalahan Indonesia. Dan kedua, ada mengolah dan membangun segmentasi pasar dalam berkarya bagi aktivis KMITB. Dan terakhir, ada membangun pipeline yang baik untuk memantik, membudayakan, merencanakan, dan mengeksekusi gerakan aktivis yang konkret serta berkelanjutan. Oke, mungkin cukup dari Kemenkoan. Saya serahkan selanjutnya ke Taufik. Terima kasih Kak Isan buat kesempatannya. Oh ini silakan Kak Atian dulu. Ya oke, terima kasih Kak Isan pemaparannya. Mungkin boleh dilanjut aja pemaparan oleh Taufik lah tentang Kementerian Inkubasi dan Penerapan Karya. Kepada Taufik dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Atian buat kesempatannya. Kenalin lagi teman-teman, namaku Taufik dari TG19. Di sini bakal memaparkan tentang inkubasi dan penerapan karya atau yang bisa disingkat dengan IPK. Oke, mungkin boleh lanjut. Jadi yang mau diangkat dari KMITB sendiri, khususnya dari Karinov itu akan ada 3 fundamental yang akan dikerjakan sama Karinov. Yang pertama tadi memasyarakatkan sains, teknologi, dan seni guna penyadaran peran ilmu, pengetahuan, inovasi in harmonia progresio. Yang kedua itu ada membangun peradaban Indonesia melalui pemberdayaan keilmuan di ITB untuk menghasilkan solusi. Dan yang ketiga memberdayakan aktivis di KMITB untuk belajar berkarya dan berinovasi dalam memecahkan permasalahan di Indonesia melalui diversifikasi metode karya inovasi. Jadi 3 poin ini yang bakal benar-benar diangkat sama IPK dan coba di breakdown ke beberapa hal yang bisa dilakukan. Dan dari IPK sendiri juga melihat bahwa potensi dari ITB itu cukup banyak maupun KMITB. Bisa dilihat dari data yang ada bahwa di ITB sendiri sudah melahirkan banyak ratusan startup, ada 104 jumlahnya dan ada 315 kekayaan yang dimiliki. Terus ada juga 137 inovasi kolaborasi dengan pihak lain. Jadi ekosistem kekayaan inilah yang berusaha IPK bangun lagi di kemahasiswaannya khusus lewat KMITB dengan cara kolaborasi antar lembaga maupun kemahasiswaan supaya bisa menghasilkan karya tertentu. Nah, untuk alur besar dari karya kolaborasi itu sendiri, yang pertama ada research, kemudian akan dilanjut dengan empower, kemudian collaborate dan production, dan selanjutnya adalah sustain. Jadi untuk yang research ini dari tim IPK akan mengadakan riset atau menganalisis isu dan yang ada di sekitar. Kemudian empower itu akan memberdayakan sumber daya yang ada di KMITB, tujuannya untuk menggait solusi-solusi yang kira-kira apa
apa yang bisa diterapkan, mendapatkan solusi, maka akan dilakukan gerakan kolaborasi dalam mewujudkan karya tersebut. Jadi akan memanfaatkan juga lembaga-lembaga yang ada di ITB, baik itu HMJ, UNIT, maupun BSO dan lembaga lainnya, maupun lembaga-lembaga yang ada di luar KMITB seperti LPIK dan lain sebagainya yang tersedia di ITB, yang bisa menunjang dalam perwujudan karya. Kemudian selanjutnya akan diadakan proses inkubasi ide. Itu idenya akan diproses dan diwujudkan melalui produksi, dan produksinya itu dilakukan oleh tim khusus. Jadi akan dibentuk tim aliansi antar lembaga yang sumber dayanya itu sangat dibutuhkan untuk perwujudan ilmu karya tersebut gitu. Setelah diproduksi, nanti dari IPK akan membantu pengupayaan sustainability produksi tersebut gitu melalui sumber daya, dukungan sumber daya yang ada, misalnya butuh pendanaan dan lain sebagainya. Nanti IPK akan buka jalan ke lembaga-lembaga yang bisa bantu sebagai sponsornya. Oke, lanjut. Dan satu hal besar lagi yang akan dikerjakan oleh IPK, yaitu untuk tadi teman-teman juga udah sering dengar itu ya, kata-kata tektivis. Jadi itu nanti bakal masuk juga ke IPK buat memberdayakan masa KMITB untuk lebih kenal lagi nih jargon tektivis dan bisa lebih punya semangat berkarya di ITB. Nah, secara alur besarnya mungkin boleh di next. Nah, yang pertama ada penyusunan profil tektivis dulu sebelum dicapai profil-profil tektivis apa yang akan diwujudkan itu. Nah, penyusunan profil tektivis ini outputnya adalah dalam bentuk dokumen pengembangan tektivis yang akan disusun oleh Kementerian IPK dan akan banyak banget intervensi juga dari Kemenkoan, Karinov itu. Kemudian dari penyusunan profil tektivis ini juga membutuhkan konsul dari Kemenkoan PSDM, terutama dalam bagaimana menurunkan atau melaksanakan proses kaderisasi di ITB. Kemudian akan diturunkan atau di breakdown dari profil-profil itu kira-kira hal-hal apa aja sih yang bisa dilakukan gitu. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk menurunkan profil tersebut ke masa KMITB, dan juga penyusunan metode. Setelah itu akan disediakan wadah pembelajaran untuk sebagai implementasi dari penurunan ilmu tersebut, dan akan diadakan pengujian capaian profil bagi masa KMITB, apakah profilnya itu sudah dicapai atau masih dalam tahap apa gitu. Dan selanjutnya output terbesarnya adalah akan ditemukan atau akan terbentuk itu tektivis-tektivis yang punya kapabilitas untuk berkarya maupun menjadi aktor kekaryaan, artinya menjadi stakeholder Karinov-nya gitu di lembaga-lembaga baik di HMJ, UNIT maupun di kabinet itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, untuk struktur Kementerian IPK sendiri, sebagai menterinya ada aku sendiri, Taufik Pangestu dari TG 19, gue ditemenin sama Ismail Al-Faruqi dari GD 19, dan di bawahnya ada Sekben Salma Nuri Zakiyah dari GL 19, dan MT-nya Diva BM 20. Kemudian di bawah menteri ada 3 dirjen. Yang pertama dirjen inisiasi karya oleh Diva sama Rida, kemudian dirjen bestari karya Afra sama Kevin Sean, kemudian dirjen pemberdayaan tektivis Atalah sama Aihan. Jadi perbedaan dari ketiga dirjen ini, untuk dirjen inisiasi karya akan lebih kolaborasi dan penerapan karya antar lembaga yang ada di ITB, kemudian dirjen dan bestari karya ini akan lebih memberdayakan mahasiswa ITB secara personal gitu ya, untuk mempersiapkan kegiatan mereka dalam berkarya, misalnya lewat kompetisi dan lain sebagainya. Dan untuk yang dirjen pemberdayaan tektivis sudah jelas, mereka akan mempersiapkan kader-kader tektivis yang ada di ITB melalui tadi alur besarnya. Oke, mungkin boleh dilanjut. Nah, indikator performance dan matriks strategi dari IPK yang diterima adalah yang pertama, ada menginisiasi serta menjalankan gerakan karya kolaboratif di lingkungan KMITB. Key result-nya aku coba buat breakdown ke beberapa key result. Yang pertama ada pengadaan diskusi kajian keilmuan yang melibatkan dosen ITB dengan 100% peserta yang diskusi itu merasa tercerdaskan, dan rencana pengukurannya lewat umpan balik dari peserta, dan inisiatifnya melalui Ritok. Kemudian selanjutnya masa kampus merasa terbantu dengan adanya penyajian himpunan informasi melalui satu pintu gitu, dengan skala kebermanfaatan yang mereka rasakan 4/5. Dan rencana pengukurannya lewat publikasi konten informasi yang disebarkan terkait kompetisi-kompetisi dari berbagai bidang lewat satu pintu gitu, dan umpan balik media satu pintu tersebut. Dan inisiatifnya kami beri nama Wikam. Kemudian selanjutnya peserta merasa terfasilitasi dengan skala 4/5 dari program pelayanan persiapan kompetisi. Jadi ini yang tadi dimaksud lebih ke Dirjen Bestari Karya. Rencana pengukurannya melalui survei kepuasan gitu dari peserta yang mengikuti program ini atau menikmati
plan ini. Dan inisiatifnya yaitu Bibadis. Selanjutnya untuk mewadahi inovasi penerapan keilmuan dari setiap prodi gitu dengan minimal 14 HMJ. Ini parameternya diambil dari keterlibatan HMJ ketika FPAG di awal gitu. Dan ini kami pakai sebagai patokan ke depannya. Dan pokoknya dalam keterlibatan penciptaan karya fisik maupun non fisik yang dimaksudkan fisik dan non fisik di sini, fisik itu seperti karya-karya yang bisa digunakan secara aplikatif, dan non fisik itu yang seperti infografis dan hal-hal yang istilahnya outcome-nya untuk memberikan pencerdasan seperti jurnal dan lain sebagainya. Dan rencana pengukurannya melalui pendataan keterlibatan HMJ yang akan dilakukan oleh Kementerian IPK dan serta umpan balik dari HMJ gitu mengenai kebermanfaatan dari penerapan karya fisik dan non fisik tersebut. HMJ yang dimaksud adalah HMJ yang berkaitan atau yang berkolaborasi dalam pengerjaan karya tersebut. Dan inisiatifnya akan dalam bentuk dua, ini Ritok dan Adiwarna. Oke, selanjutnya. Rincian objektif selanjutnya itu melakukan kolaborasi bersama sivitas akademik ITB selain mahasiswa dalam proses produksi dan pengembangan karya KM ITB. Dan itu aku coba buat breakdown ke pengadaan diskusi kajian keilmuan dan juga pengadaan jurnal ilmiah dengan rencana pengukuran. Yang pertama itu melalui umpan balik, dan juga yang kedua itu melalui banyaknya penerbitan jurnal sebanyak minimal 1 kali, dan juga kebermanfaatan jurnal dengan skala 1 sampai 5. Ini dilihat dari survei masa kampus, dan ini inisiatifnya lewat Ritok dan juga Ganesha Scholar Academy. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya objektif menginisiasi, mengelola, dan atau berkolaborasi dalam penerapan karya tertentu yang bersifat aplikatif dalam bentuk tim khusus. Misalnya akan dalam bentuk masa kampus merasa kebermanfaatan gitu dari skala 4 sampai 5 dari proyek kolaborasi penerapan karya fisik gitu. Ini lebih ke fisiknya yang melibatkan 14 HMJ. Rencana pengukurannya lewat pendataan keterlibatan HMJ dan juga umpan merasakan ada efektivitas gitu kerja tim, dan ini rencana pengukurannya lewat umpan balik efektivitas penilaian dari HMJ gitu, efektivitas kerja dari tim khusus yang mengerjakan suatu proyek fisik gitu, dan inisiatifnya lewat Adiwarna. Oke, lanjut. Oke, rincian objektif selanjutnya itu menginisiasi, mendorong, dan menyediakan wadah belajar dan berkarya bagi masa KM ITB serta pengurus HMJ melalui kelas inovasi karya dan inovasi di KM ITB. Kami coba buat breakdown ke beberapa result. Yang pertama, pengadaan pemenuhan profil mahasiswa dan juga penilaian gitu dari ketercapaian profil tersebut, dan inisiatifnya melalui Ganesha Innovation Festival. Kemudian key result selanjutnya ada pengadaan wadah gitu buat mahasiswa ITB yang ingin berkompetisi secara internal gitu. Nah, di sini ada inisiatifnya lewat ITB Innovators Move atau yang bisa disingkat ITB InMove. Oke, selanjutnya. Masih di objektif kementerian yang sama dengan resultnya. Selanjutnya ada pengadaan pelatihan keterampilan. Ini lebih ke pemenuhan kebutuhan secara personal mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam berkarya seperti itu, dan rencana pengukurannya lewat uji pemahaman ilmu atau pelatihan tersebut yang telah disampaikan dan juga umpan balik. Dan ini inisiatifnya lewat Ganesha Monthly Workshop. Soalnya ada pengadaan pedoman dokumen pengembangan tektivis sebagai acuan pengembangan tektivis, dan dokumen ini yang bakal digunakan untuk pembentukan kader-kader tektivis yang ada di ITB melalui tadi Ganesha Innovation Festival. Kemudian inisiatifnya dalam bentuk dokumen. Soalnya ada guideline innovation pipeline, itu rencana pengukurannya adalah penggunaan guideline ini dalam kerangka kerja di IPK, dan inisiatifnya melalui guideline innovation pipeline. Oke, selanjutnya. Oke, untuk deskripsi